Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita pada pagi ini dapat bersama dalam majlis ilmu. Dan juga insya-Allah tengah hari nanti jam 1. Dan satu lagi, kuliah selesai Isyak. Setelah Isyak, jam 9 suku. Mudah-mudahan semua program kita 3 kuliah online dapat berjalan lancar insya-Allah. Topik kita pada pagi ini adalah nama Allah Al-Latif, Maha Lemah Lembut. Lihat kitab Al-Asma'ul Husna muka surat 305. 305. Nama Allah Al-Latif. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengetahui nama Allah Al-Latif ini sangat-sangat mustahab. Dan apabila kita betul-betul memahami makna Al-Latif bagi nama Allah, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik, lemah lembut, tidak cepat berburuk sangka terhadap apa saja yang telah menimpa kita. Karena apa? Karena nama Allah Al-Latif. Sehingga ada jamaah pagi ini bertanya, bolehkah untuk merawat diri kita yang sakit, kita selalu baca atau panggil nama Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sembuhkanlah penyakitku. Tidak ada salahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Oleh sebab itu mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Satu di antaranya nama Allah Al-Latif, yang maha lemah lembut. Walaupun kita tahu di antara rawatan terhadap badan-badan yang sakit telah diajar oleh Nabi. Pegang bahagian badanmu yang sakit,
baca bismillah 7 kali, kemudian diikuti dengan a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa auhadir, sebanyak 3 kali. Ada setengah riwayat terbalik. Bismillah 3 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu au hadir 7 kali. Dua-dua boleh. Sila lihat dalam buku Ustaz Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1 ketika memperkatakan tentang ibadat lisan, ibadat lidah. Hadirin dan hadirat, kembali kepada topik yang akan kita bahas. Pertama sekali, kalau kita mempelajari nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, kita mesti tahu dalilnya. Ada tak dalam Quran atau dalam hadis Nabi yang menyebut tentang nama Allah? Nah, dalam hal ini ada. Dalam Quran ada, dalam hadis juga ada. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura surah 42 ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut. Allahu latifun. Kepada siapa Allah itu Maha lembut, Maha lemah lembut, bi ibadih, terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, walaupun hambanya itu durhaka kepadanya, walaupun hambanya itu berbuat syirik, tapi disebabkan kelembutan Allah Azza wa Jalla, diberinya juga rezeki. Rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk kesehatan, dan lain-lain. Karena Allah Maha kuat, lagi Maha mulia, lagi Maha perkasa. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pada istrinya Aisyah, "La tukhbirini aw liyukhbiruni Al-Latiful Khabir." Wahai Aisyah, apakah engkau ceritakan padaku, atau Allah yang Maha lemah lembut menceritakan kepadaku? Nabi sebut perkara ini karena ada satu rahasia kesepakatan antara Aisyah dengan Hafsah. Hafsah ini anak perempuan Umar bin Khattab. Aisyah pula anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Kedua-dua putri sahabat utama ini pernah membuat pakatan ketika mereka mengenakan Zainab, juga isteri Rasul. Kisahnya panjang. Itu sebabnya kata Nabi,
sama ada engkau ceritakan kepadaku konspirasi pakatan antara kamu dengan Hafsah, atau Allah Al-Latif yang menceritakan kepadaku. Yang mustahak di dalam ayat ini, dalam hadis ini, nama Allah Al-Latif, Al-Khabir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah kita yakin Latif ini salah satu nama Allah, itu sebabnya ada laki-laki yang bernama Abdul Latif, hamba yang maha lemah lembut. Ada wanita yang bernama Latifah, wanita yang lemah lembut. Sekarang kita ingin bahas pula apa makna Al-Latif. Masya Allah. Nama Allah Al-Latif ini membawa sangat banyak makna yang dalam bahasa Arabnya disebut al-birru wal-hafawatu wal-ikramu wat-taraffuqu fi tahqiqil murad. Artinya berbuat baik, memuliakan, berlemah lembut dalam mencapai apa yang dimaksudkan. Senantiasa lembut, termasuk dalam berdakwah. Tidak kasar bahasanya. Tidak mencerca dan mencaci orang lain. Yang disampaikan kebenaran dengan lemah lembut. Itu di antara makna Al-Latif. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, memahami makna ini sangat mustahak. Yang dengan mengetahui makna nama-nama Allah yang kemudian kita terapkan ke dalam diri kita, niscaya kita akan memiliki sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Kemudian apabila nama Al-Latif ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia membawa makna, coba dengar baik-baik, ilmuhu bil asya'id daqiqah wa isaluhu ar-rahmah bit turuqil khafiyah. Bila nama Al-Latif ini dikaitkan dengan zat Allah, maka dia membawa makna ilmu pengetahuan Allah tentang segala sesuatu sangat halus. Dan menyampaikan rahmat kasih sayangnya kepada hambanya melalui cara yang sangat halus. Allah beri kita rezeki, Allah tidak beri kita rezeki. Dia ada rahasia yang sangat halus. Pokoknya Allah beri rezeki ke atau tidak beri rezeki, mesti ada hikmahnya dan rahasianya. Dan rahasia itu kita tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Minta jodoh, Allah bagi jodoh, alhamdulillah. Kadang-kadang minta jodoh orang, Allah tidak bagi jodoh. Minta anak, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Jangan berburuk sangka
jika apa yang kita inginkan itu tak dapat. Karena Allah itu latif, mengetahui segala-galanya. Mesti ada kebaikan mengapa tidak dapat jodoh, walaupun sudah berusaha. Mesti ada kebaikan di balik tidak dapat anak dan cucu. Jangan berburuk sangka pada Allah. Karena Allah tahu segala-galanya masa depan kita. Untuk apa punya anak atau punya jodoh, kalau dengan memiliki apa yang kita inginkan itu membawa kebinasaan yang namanya nikmatul istidraj. Ingin menjadi pemimpin, dapat alhamdulillah. Kalau tak dapat pun alhamdulillah. Sebab kalau Allah tidak bagi kita jadi pemimpin, barangkali ada baiknya daripada dapat jadi pemimpin tapi zalim terhadap rakyat. Jadi pemimpin tapi merugikan Islam. Untuk apa? Itu namanya nikmatul istidraj. Itu sebabnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min an akuna mustadraja. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada mendapat nikmat, tetapi nikmat itu akan membinasakan daku. Berapa banyak pemimpin-pemimpin bila sudah dapat jadi pemimpin, lalu dia salah gunakan kekuasaannya, yang akhirnya merugikan Islam. Pemimpin tersebut kalau tidak berubah pasti akan mendapat murka Allah. Itu maksudnya Al-Latif. Kalau dapat alhamdulillah, bila tak dapat pun alhamdulillah. Apa sebab? Sebab Allah itu Al-Latif. Makna Al-Latif ada dua. Makna Al-Latif ada dua. Lihat muka surat 306. Bila Al-Latif ini dikaitkan dengan nama Allah, dengan zat Allah, ia membawa makna bahawa Allah Maha mengetahui segala-galanya, perkara gaib. Walau bagaimanapun halusnya perkara gaib itu, Allah tahu segala-galanya yang kita tak tahu. Yang kedua, Dia maha luas Dia maha halus terhadap hambanya. Dia maha halus, latif terhadap hambanya dan walinya, dan menyempurnakan ihsannya dan kebaikannya kepada orang tersebut. Selain Allah maha mengetahui segala-galanya, walaupun halus macam mana, Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha halus terhadap hamba-hambanya yang taat kepadanya. Lalu Allah berbuat ihsan terhadap mereka, mengangkat derajat mereka, mudahkan urusan mereka. Itu dua makna Al-Latif. Sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Latif.
Apa dia kehebatan nama Allah Al-Latif? Itu sebabnya tidak cukup bila memohon kepada Allah hanya sekadar Ya Latif di mulut, tapi tak faham maknanya, kurang berkesan. Itu sebabnya Ustaz katakan bila kita ada hajat, panggil Ya Latif. Dengan maksud Allah tahu segala-galanya. Demi kebaikan kita, Dia akan memberi kesan yang lebih berbanding hanya mulut saja menyebut, seperti burung kakak tua, seperti burung tiung. Nama Allah Al-Latif sangat luas maknanya. Makna-makna tersebut hanya ada pada sisi Allah. Tuhan sekalian makhluk. Di antara makna-makna tersebut, di sini Ustaz ada sebut 4. Nomor 1, seperti yang kita sebutkan tadi, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, walau bagaimanapun halusnya. Itu satu. Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Allah menyempurnakan segala urusan makhluknya. Allah menyempurnakan segala urusan makhluknya dengan cara yang lembut. Itu kehebatan yang kedua. Kehebatan yang ketiga, memberi kemaslahatan kepada hambanya, memberi kebaikan kepada hambanya tanpa diketahui oleh hamba itu sendiri. Allah mengetahui segala-galanya. Itu sebabnya nama Allah Al-Latif selalu diiringi dengan Al-Khabir, Maha mengetahui. Sudahlah Dia lembut, Dia Maha mengetahui. Al-Latif selalu digandingkan dengan Al-Alim, Maha tahu segala-galanya. Dan yang keempat, kehebatan nama Allah Al-Latif, ia membawa makna penciptaan Allah Maha halus dan hikmahnya, sehingga sangat sukar difahami oleh hamba-hambanya. Mengapa Allah bagi kita begini? Mengapa Allah jadikan kita laki-laki? Mengapa Allah jadikan orang lain wanita? Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bentuk kita seperti ini? Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang itu begitu? Hikmah dan rahasianya Allah saja yang tahu. Itu sebabnya kita handsome ke tak handsome ke, kita cantik ke atau tidak cantik, jangan pertikaikan. Apalagi kita tahu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Allah tidak lihat pada rupamu. Allah juga tidak lihat pada duitmu, hartamu, kekayaanmu. Tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalanmu. Hati itu maknanya iman. Mantap. Ikhlas, tawakal, sabar, ar-raja, al-khawf. Hati. Wa a'malikum. Dan Allah juga lihat amalmu. Perbuatanmu yang zahir. Itu sebabnya bila kejadian kita tak begitu handsome, tak begitu ganteng, jangan dipermasalahkan sangat. Sebab Allah tidak lihat itu. Itu sebabnya orang yang apabila handsome, cantik, jangan terlalu bangga dengan kecantikan dan kehandsomannya. Sebab itu semua Allah tak lihat. Yang Allah lihat hati dan amal. Okey. Sekarang kita lihat lebih jauh lagi tentang kehebatan nama Allah Al-Latif. Hadirin dan hadirat, dalam pembahasan ini, dia menjurus kepada Allah punya nama. Dan di dalam setiap nama Allah ada sifat-sifat Allah. Nama Allah Al-Hayyu, Maha hidup. Ada sifat di dalamnya hayat. Itu sifat. Nama Allah Al-Qadir, Maha berkuasa. Di dalamnya ada sifat qudrat, kuasa. Nama Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Sifat yang ada di dalamnya Al-Ilmu. Sifat Allah pula terbagi dua. Ada namanya Subutiyah dan ada namanya Salbiyah. Ustaz selalu ulang dulu tentang dua sifat Allah ini. Subutiyah pula terbagi dua. Subutiyah fi'liyah dan subutiyah zatiyah. Subutiyah fi'liyah dan subutiyah zatiyah. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang dua nama Allah itu, sila lihat 100 muka surat terdahulu dari buku ini. Cuma satu hal yang perlu kita ingat. Sifat Allah lebih banyak daripada nama-nama Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Nama Allah yang paling utama ada 99. Tapi sifat Allah sangat banyak. Sebab sifat Allah ada kaitannya dengan perbuatan Allah dan ucapan Allah. Betul tak? Perbuatan Allah dan ucapan Allah tak terbilang jumlahnya. Itulah dia sifat-sifat Allah. Demikian juga kita tahu hanya perbuatan Allah. Dia melihat, dia berkuasa, dia turun dari langit. Kita wajib yakin dia memang turun. Tapi kita tidak tahu kaifiat
bagaimana cara Allah turun. Yang jelas, turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah katakan dia di langit, dia bersemayam di arasnya, yakini saja dia bersemayam. Macam mana cara dia bersemayam, kita tak tahu. Sebagaimana kaedah yang diperkenalkan oleh Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam sudah termaklum. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam kita jahil, tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah bersemayam wajib. Sebab terdapat 7 ayat dalam Al-Quran. Antara lain Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arasy. Dan yang keempat, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya macam mana Allah bersemayam, bertanya macam mana Allah turun, bid'ah. Tak boleh ditanya. Dilarang ditanya. Oleh sebab itu, kalau Allah katakan dia ada wajah, dia ada tangan, yakini saja. Yang pasti, wajahnya dan tangannya tak sama dengan tangan dan wajah makhluk. Itu maksudnya kita imani tanpa bertanya bagaimana. Namun demikian, walaupun Allah itu maha ghaib, kita yakin kewujudannya. Allah tidak dapat dilihat oleh makhluk ketika di dunia. Tapi Allah boleh dilihat di akhirat nanti bagi penghuni syurga yang Allah kehendaki. Kita boleh lihat nanti Allah dan melihat Allah di dalam syurga. Di akhirat nanti ada nikmat yang paling tinggi, mengatasi semua nikmat. Namun demikian, walaupun kita dapat melihat wajah Allah di akhirat nanti, kita tetap tidak tahu hakikat Allah. Begitu menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak melihat wajah Allah di akhirat nanti. Dan disebabkan karena kehebatan nama Allah Al-Latif inilah, kita digalakkan berdoa. Coba dengar doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmizi dan pakar hadis Abdul Qadir Al-Arnaut mengatakan bahawa derajat hadis ini hasan, baik, jangan ragu untuk diamalkan. Apa bunyi doanya? Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Wa ma zawwaita anni mimma uhib faj'alhu faraghan li fima tuhib. Ustaz terjemahkan dulu secara harfiah. Coba dengar baik-baik. Ya Allah, apa saja yang aku sukai, aku minta perkara yang aku sukai, lalu Engkau berikan kepadaku, maka jadikanlah ia
sebagai kekuatan bagiku untuk melakukan apa yang engkau sukai. Tetapi sebaliknya, ya Allah, apabila sahaja apa yang aku sukai engkau pojokkan, engkau palingkan, engkau tidak bagi apa yang aku sukai itu, maka jadikanlah ia sebagai kekosongan atau kelapangan bagiku untuk melakukan apa yang engkau sukai. Mungkin kita tidak begitu faham melalui terjemah harfiah, direct translation. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah, syarah al-hadis. Maksudnya, ya Allah, bila aku suka agar banyak harta, aku minta padamu, engkau bagi aku harta. Jadikanlah pemberianmu itu, aku jadi orang kaya, supaya aku diberi oleh Allah, aku menjadi kuat. Aku menjadi kuat dengan rezeki yang engkau kabulkan itu, untuk buat apa yang engkau sukai. Aku keluarkan zakat, aku bina masjid, aku bantu rumah anak yatim, aku bantu tahfiz Al-Quran, aku pergi umrah dan haji, dan aku umrahkan saudara mara dan kawan-kawan untuk pergi haji, karena harta yang telah engkau berikan. Itu maksudnya. Ya Allah, aku suka dan ingin menjadi pemimpin tertinggi. Lalu engkau berikan, kabulkan kehendakku untuk jadi pemimpin. Jadikanlah pemberianmu itu kekuatan bagiku untuk buat apa yang engkau suka. Usahakan perpaduan umat Islam, bantu kemajuan dakwah kepada Allah. Itu maknanya. Karena sudah jadi pemimpin yang kita ingin, bila dikabulkan oleh Allah, betul-betul jadi pemimpin, jadikanlah itu sebagai kekuatan untuk aku buat apa yang engkau suka. Bukan sebaliknya. Ingin jadi pemimpin, akhirnya jadi pemimpin yang merugikan Islam, merugikan tanah air. Tak. Aku tak mau jadi macam itu. Dan andai kata apa yang aku inginkan engkau tidak bagi, engkau tidak kabulkan apa yang aku minta, maka jadikanlah ya Allah kekosongan itu untuk membolehkan aku buat perkara-perkara yang engkau sukai. Maksudnya, aku minta harta, engkau tidak bagi ya Allah. Aku suka memiliki harta yang banyak, tapi engkau tidak kabulkan. Kekosongan aku daripada memiliki harta berilah aku kekuatan ya Allah untuk buat yang tiada kaitannya dengan harta. Apa contohnya? Hadirin dan hadirat, untuk mendapat ganjaran daripada Allah boleh bermacam-macam cara. Bermanis muka sedekah,
menolong mengangkat sesuatu, barangan ke atas kenderaan milik orang, sedekah. Tak memerlukan harta pun. Dakwah secara online, tak perlu harta pun. Ada ilmu, sebar-sebarkan. Itu bila tentang harta. Aku ingin jadi pemimpin, tapi engkau tidak jadikan aku pemimpin, sehingga aku banyak masa kosong. Lalu aku fokus, konsentrik kepada banyak salat, tahajud, witir, puasa sunat. Bantu sana, bantu sini. Beri buah pemikiran. Karena tidak busy. Sebagaimana sibuknya orang-orang yang jadi pemimpin. Pokoknya, Allah bagi ke, tak bagi ke, kita tetap berbuat baik. Itu maksudnya. Ya Allah, cantiknya doa ini. Kita ulang sekali lagi. Kalau bentuknya jamak, kita ganti saja razaqtani menjadi razaqtana. Uhibbu menjadi nuhibbu. Li menjadi lana. Tolong aminkan. Allahumma ma razaqtana mimma nuhibbu faj'alhu quwwatan lana fima tuhibbu wa ma zawaita 'anna mimma nuhibbu faj'alhu faraghan lana fima tuhibbu. Ya Allah, apabila apa yang kami sukai engkau beri, jadikanlah ia kekuatan untuk kami melakukan apa yang engkau sukai. Tetapi apabila apa yang kami kehendaki itu engkau tidak bagi kami, maka jadikanlah kekosongan masa kami itu membolehkan kami melakukan apa yang engkau sukai. Allahu Akbar. Cantik. Hadis riwayat Tirmizi dan derajatnya hasan. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir. Faedah atau kesan positif pada diri seseorang yang memahami nama Allah Al-Latif. Ada dua. Kita sudah bercakap 40 minit. Makna Al-Latif. Bila kita faham, mesti ada kesan positif pada diri kita. Itu sebabnya Ustaz baca muka surat 310. Di antara faedah atau manfaat meyakini nama Allah Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka muncullah pada diri insan tersebut beberapa kesan berikut. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang lemah lembut kepada sesama muslimin. Sesama muslim, ya. Bukan lemah lembut pada orang kafir. Bila lemah lembut pada orang kafir, keras terhadap orang-orang Islam, itu maknanya orang tersebut tak faham makna nama Allah Al-Latif. Apa sebab? Ayat 10 dari surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Saudara. Dalam surat Al-Fatah, Allah menyebut sifat Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad dan orang-orang beriman, mereka tegas terhadap orang kafir dan mereka berkasih sayang dengan sesama orang-orang yang beriman. Jadi kesan daripada faham makna nama Allah Al-Latif, dia akan jadi orang yang lemah lembut, bertolak ansur dengan sesama orang-orang beriman, tegas pegang prinsip terhadap orang-orang kafir. Oleh sebab itu, bila sifat itu tidak ada pada seseorang, menunjukkan dia perlu mengkaji nama-nama Allah, khasnya Al-Latif. Yang kedua, dia akan menjadi orang, bila dia faham mana nama Allah Al-Latif, dia tidak lekas berburuk sangka. Dan mencela orang-orang lain. Sebagaimana sikap Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina. Lalu Allah Subhanahu wa taala bela Aisyah. Turun ayat Quran menyebut tentang bersihnya Aisyah daripada tuduhan orang-orang munafik tersebut. Hadirin dan hadirat, walaupun kita dilarang berburuk sangka, tetapi kita disuruh supaya waspada. Waspada. Berhati-hati. Ini sebagaimana kata-kata Asy-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti kata beliau, dengar baik-baik. Di antara tanda-tanda orang yang bijak, pintar, cerdik, ialah dia dapat menghidu sebelum musibah menimpa. Dia dapat agak dah musibah yang akan menimpa. Itu orang cerdik. Tapi kata beliau, Allah yarhamu, hanya orang bodoh saja yang baru tahu bila musibah itu sudah menimpa. Ia membawa makna kita perlu senantiasa waspada, berhati-hati. Jangan beri peluang pada orang-orang kafir yang ingin menghina dan mengambil hak kita. Itu namanya waspada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, permusuhan orang-orang kafir secara zahir pada kamu, dia cakap ini, cakap ini, cakap ini, yang menyakitkan hati orang-orang Islam. Apa kata Allah? Permusuhan mereka yang mereka simpan dalam hati itu lebih besar daripada apa yang mereka dah nyatakan.
Macam mana tak waspada? Hati-hati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Dan terakhir sekali adalah tentang doa. Di sini ada beberapa doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama Allah Al-Latif. Walaupun bukan dari Nabi, tapi doa ini sangat popular. Ustaz bacakan. Allahumma innaka latifun lima tasha' wa antal alimul hakim irfa' anni al-bala'a wa syaqa' wa a'idhni minasyaitanir rajim. Lihat muka surat 311. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha halus terhadap apapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Karena itu, hilangkanlah keburukan dan kesusahan daripada aku. Dan lindungilah aku daripada syaitan yang terkutuk. Satu lagi, yang terakhir. Allahumma altuf bi fi taysiri kulla asir, fa inna taysira kulli asirin alika yasir, wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, perlakukanlah aku dengan lemah lembut, dengan memudahkan segala perkara sulit. Sebab memudahkan perkara sulit itu mudah bagimu. Aku mohon kepadamu kemudahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, doa ini cukup komprehensif, syumul, menyeluruh. Minta selamat, minta dimudahkan di dunia dan di akhirat. Bagus, amalkan ini. Nanti kita doakan pada akhir kuliah dengan doa ini dalam bentuk jamak, insya Allah.